bagaimana caranya proses berpikir guru pada saat kemudian mengevaluasi teks tersebut dan bagaimana kemudian dia mensintesanya dan sampai pada tahap dia mampu merefleksikan bacaan tersebut. Nah, think aloud itu adalah bagaimana proses berpikir dalam otak manusia, dalam hal ini diperagakan oleh guru itu dimodelkan, diperagakan. Nah, Salam literasi. salam literasi. Sobat literasi, dalam program gerakan literasi sekolah, siswa diminta untuk membaca buku. Guru biasa menyuruh siswa membaca buku. Pertanyaannya adalah, apakah guru mengajarkan siswa cara membaca yang benar? Membaca yang benar itu juga mestinya siswa memahami materi yang dia baca. Nah, ada salah satu strategi bagaimana memahami bacaan, yaitu think aloud. Bersama kita sudah ada seorang guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Subang, Jawa Barat. Namanya adalah Bu Marni Hartati. Nah, Bu Marni ini sudah menerapkan think aloud di kelasnya. Jadi mari kita gali apa sih sebenarnya think aloud itu. Bu Marni, apa kabar Bu? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, nih tentang think aloud Bu ya. Ibu sudah menerapkan think aloud gitu ya. Bagaimana siswa memahami bacaan dengan istilah think aloud ya. Mungkin istilahnya berpikir keras, berpikir lantang atau apalah gitu namanya ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit Bu tentang pengertian think aloud itu apa sih? Oke. Saya mungkin akan sedikit menggambarkan ya tentang proses membaca itu, bahwa banyak sekali mungkin konsep yang mesti kita luruskan tentang membaca. Selama ini kan kita berpikir bahwa yang namanya membaca itu lihat teks, lihat simbol, ya sudah gitu kan. Nah, kadang-kadang ketika siswa ditanya, kalian paham nggak sih apa yang ada dalam teks tersebut atau apa makna yang terkandung dalam kalimat atau dalam cerita gitu kan. Kita sendiri mungkin agak terkaget-kaget ketika siswa kemudian memberi jawaban, oh nggak tahu Bu gitu kan, nggak tahu Mem gitu kan. Artinya konsep membaca itu perlu kita luruskan bahwa yang dimaksud dengan membaca adalah proses pelibatan gitu kan, berpikir aktif, berpikir kritis pada saat siswa atau siapapun itu melihat teks atau simbol apapun dari sekitar gitu kan. Jadi harus ada pelibatan proses berpikir di dalam otak itu sendiri. Nah, sayangnya proses berpikir itu mungkin di budaya Indonesia ya Mas Willy ya, bahwa ketika orang berpikir itu kita masing-masing asik dengan diri sendiri gitu kan. Kita nggak tahu nih proses berpikirnya, alurnya bagaimana, kemudian bisa sampai pada misalkan tahap merefleksikan bahan bacaan yang sudah didapatkannya itu dengan benar atau tidak itu kita nggak tahu gitu kan. Karena mayoritas proses membaca itu ya sudah ada di dalam pikiran masing-masing. Dan membaca itu ya sekedar membaca, mengeja urutan huruf aja ya. Ya betul. Jadi nggak perlu misalnya dipertanyakan lagi, kamu ngerti apa gitu ya. Yang penting udah baca selesai gitu Bu ya. Kan ada konsep gini ya, ada penelitian dari Balitbang ya, Mas Willy pasti sudah baca kan gitu kan, bahwa hampir 100% penduduk Indonesia itu sudah melek aksara. Sayangnya dari hasil sejumlah riset internasional dan bahkan juga riset nasional, ternyata melek aksara itu tidak berbanding lurus dengan daya membaca. Ya kan? Jadi artinya kalau membaca, melihat teks dan kemudian masuk ke dalam pikiran, sekedar itu, tapi tidak ada pemahaman, tidak ada proses berpikir kritis di dalamnya, maka itu bukan membaca sesungguhnya, gitu kan. Membaca sesungguhnya adalah itu ada pelibatan, ada tahapan berpikir aktif sehingga pada tahap mampu merefleksi yang kemudian kalau kita gabungkan dengan konsep literasi adalah literasi itu adalah bagaimana kemudian hasil bacaan yang didapat itu mampu diserap, dianalisis, dievaluasi, dan direfleksi dalam bentuk satu
perubahan pola pikir. Hmm. Kedua juga bentuk nyata berupa tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang dibacanya, yang didapatkannya dari proses membaca tersebut. Tapi Gitu. kan kita nggak tahu hasil membaca seseorang sebelum kita kan bertanya ke dia kan Ya gitu kan betul, ya. betul. Apakah ketika membaca dia melibatkan pikirannya, menganalisisnya, refleksinya kan kita belum tahu Betul, gitu betul, ya. betul. Nah tadi terkait dengan think loud, apakah dengan metode think loud itu siswa bisa menggunakan analisisnya, refleksinya dalam membaca buku itu, Bu? Nah, iya gitu. Kan di konsep gerakan literasi sendiri juga kan banyak konsep membaca mandiri, ya, membaca terbimbing, membaca terpandu, dan membaca senyap gitu kan. Nah, hal itu memang sudah bisa kita mintakan kepada siswa untuk mereka mampu melakukan itu. Sayangnya ada satu yang luput adalah guru tidak tidak bisa melihat betul alur berpikir siswa pada saat mereka bergelut dengan teks tersebut. Nah, think aloud adalah salah satu teknik yang digunakan untuk pertama adalah kita melakukan pemodelan dulu. Guru harus memodelkan, guru harus memperagakan di depan siswa, begini loh caranya ketika berhadapan dengan teks. Kedua, pada saat membaca itu, apa yang harus dilakukan untuk mampu mengidentifikasi misalkan kata kunci. Nah, dari kata kunci itu dikembangkan lagi, dianalisis lagi, lebih kontekstual, lebih melebar gitu kan. Dari hasil menganalisis tersebut, kemudian bagaimana caranya proses berpikir guru pada saat kemudian mengevaluasi teks tersebut dan bagaimana kemudian dia mensintesanya dan sampai pada tahap dia mampu merefleksikan bacaan tersebut. Nah, think aloud itu adalah bagaimana proses berpikir dalam otak manusia, dalam hal ini diperagakan oleh guru itu, dimodelkan, diperagakan. Nah, kalau Mas Billy suka nonton dulu zamannya kita ya, ada Who Wants to be Millionaire tuh kan, ya kan. Kuis itu ya, kuis yang hadiahnya miliaran. ya itu. kuis yang hadiahnya miliaran kan suka ada pertanyaan gitu kan. Pak Billy, misalkan kenal dengan Kevin Costner gitu kan. Kalau kita kan cenderung ketika ditanya kayak gitu paling gitu kan. Mikirnya diem gitu ya. Ya, mikirnya diem sambil menerawang gitu kan, sambil lihat lihat cicak lewat gitu ya. Nah, iya, sampai krik 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 kan kayak gitu kan. Jangkrik lewat gitu Iya. ya. Nah, kalau Who Wants to be Millionaire di luar negeri itu ketika peserta ditanya tentang ibu atau bapak kenal nggak dengan Kevin Costner? Nah, biasanya peserta langsung gitu, Kevin Costner, saya coba kayaknya Kevin Costner itu ada kaitannya dengan penyanyi ya? Oh, penyanyi kulit hitam ya? Oh iya, yang waktu itu pernah booming filmnya gitu kan. Dan juga terkait dengan lagu yang waktu itu sangat fenomenal gitu kan. Jadi diucapkan ya. Nah, diucapkan. Oh, saya tahu. Berarti Kevin Costner itu adalah seorang aktor Hollywood yang pernah beberapa kali misalkan memenangkan nominasi Oscar, kemudian berperan di sejumlah film-film box office dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ada semacam dialog sebelumnya, dialog dalam pikiran ya. Betul. Cuma disampaikan. Nah, betul. Terus kalau bedanya kalau terjadi dialog juga tapi nggak disampaikan, memang ada perbedaan itu. Ya, kan kalau misalkan tidak disampaikan itu kan nanti akhirnya bergelut dengan dirinya sendiri, pikirannya sendiri kan. Kayak gini, ada tipe-tipe pemikir misalkan yang ketika dia mengucapkan kata sulit itu kok tiba-tiba di otaknya itu langsung seperti terkoneksi gitu. Kayak misalkan buat misalkan ada satu atau dua siswa yang tidak paham tentang makna inflasi gitu kan. Ketika dia hanya membunyikan kata inflasi di dalam dirinya sendiri, kadang suka yang nggak terjadi apa-apa gitu kan. Tapi ketika misalkan ada tipe orang tuh yang ketika inflasi, ketika dia mengucapkan itu verbal, tiba-tiba di otak-otak saraf-saraf di dalam otak itu langsung terkoneksi gitu loh. Terkoneksi ya. Iya. Memori dia tentang yang sudah pernah dia baca, betul, tentang dia lihat itu terkoneksi. jadi gitu kayak ya. proses recalling itu ya, memanggil kembali ya. Caranya dengan mungkin mendengarkan suara sendiri kali ya, bisa iya, betul. muncul ikatan-ikatan itu yang muncul lagi ya. Iya. Nah itu tadi soal modeling guru, itu caranya gimana sih? Apakah dia menunjukkan cara
seperti tadi once familiar atau gimana tadi itu? Kalau yang sudah saya praktekkan, misalkan pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah dia harus mempersiapkan teks yang satu ada tantangan di dalamnya. Artinya dipastikan bahwa teks tersebut ada kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada siswa, ini loh tantangannya. Ada kata-kata yang siswa sendiri belum paham maknanya apa. Teks itu maksudnya cerita, mungkin cerpen atau potongan novel gitu ya? Ya, untuk tahap awal biasanya kita hanya satu teks aja, Mas. Satu teks bacaan gitu kan. Nah, itu kan biasanya di dalam setiap paragraf itu ada kata kunci ya, atau ada kata yang sulit gitu kan. Nah, itu memang kita siapkan, misalkan disesuaikan dengan tema pembelajaran pada saat itu atau pada minggu tersebut. Jadi pastikan bahwa teksnya mengandung tantangan supaya siswa merasa tertarik untuk lebih mendalami apa yang ada di dalam teks tersebut. Sebenarnya mengandung tantangan itu seperti apa mengandung tantangan Ya, itu? membangun tantangan kayak gini. Pertama, kita harus paham betul ya bahwa ada gap usia antara guru dengan siswa ya. Apa yang menarik buat guru belum tentu tuh menarik buat siswa gitu kan, ya kan. Jadi misalkan ketika saya bercerita misalkan tentang Kevin Costner, jangan haraplah siswa kita ngerti lah tentang sopo iku. anak sekarang kan K-pop tuh kan. Iya, Iya, jadi kalau drakor. misalkan kita mau bahas tema yang kekinian, menantang, menarik ya kita harus terjun ke dunia siswa kita gitu. Kita harus tahu wacana apa sih, teks apa yang mereka gandrungi gitu Ya ya. betul. Ya kalau misalkan dalam ranah sains atau akademik itu kan yang lagi ramai itu apa sih gitu kan. Oh tentang misalkan artificial intelligence gitu kan. Oh tentang perang dagang antara Amerika dan China gitu kan. Jadi hal-hal yang kekinian yang kalau bahasa pendidikan itu kita sebut sebagai kontekstual ya. Kontekstual ya. Kontekstual ya. Yang betul-betul nyangkut dan siswa menganggap bahwa oh saya merasa saya membutuhkan ini, satu sebagai pengetahuan juga sebagai apa ya bekal untuk saya mampu beradaptasi dengan informasi-informasi yang sedang beredar sekarang gitu. Iya. Suatu informasi yang siswa kenali dan mungkin memancing mereka untuk lebih tahu lebih dalam gitu ya. Betul. Terus setelah guru menyiapkan teks itu, apalagi lanjut selanjutnya? Setelah itu kita bagikan teks tersebut kepada siswa atau kita misalkan tempelkan ya misalkan di layar atau apa gitu kan. Setelah itu saya misalkan biasanya memberikan contoh satu paragraf gitu kan. Ini ada satu paragraf gitu kan. Saya akan memperagakan. Di situ ada satu kata yang sulit gitu kan. Nah ketika saya menemukan kata itu saya akan bilang ternyata inflasi di suatu negara itu berdampak buruk terhadap perekonomian. Inflasi, kayaknya pernah dengar ya, inflasi itu apa ya? Inflasi berdampak buruk terhadap perekonomian suatu negara. Berarti inflasi itu adalah kata benda gitu kan yang memberikan dampak buruk terhadap suatu negara. Oh, berarti ini ada kaitannya dengan misalkan ranah ekonomi. Oh, ini kaitannya dengan ranah pemerintah yang ada di dalamnya. Kayaknya saya pernah dengar deh, saya pernah baca berita terkait itu tanggal berapa, begini-begini. Nah itu, jadi saya memperagakan kepada siswa bagaimana saya, ada namanya skemata, itu adalah menggunakan background knowledge yang saya miliki untuk memahami si kata tersebut. Artinya ketika membaca juga itulah pentingnya ada namanya teks multimodal itu ya Mas ya. Jadi pengetahuan itu tidak sekedar misalkan didapatkan dari teks tertulis, tapi juga harus dari banyak sumber. Entah dia dapatnya dari hasil mendengarkan dari radio, hasil nonton televisi. Kenapa? Karena background knowledge itu akan digunakan ketika bertemu dengan teks atau kata yang sulit. Misalnya pertanyaan kayak gini kan, siswa kadang kan suka usil ya bertanya, ih ngapain sih mikir kok diomong-omongin, kayak orang gila aja ngomong sendiri kayak gitu. Nah iya betul. Gimana itu? Tantangannya memang kita bicara kultur ya. Kita bicara budaya ya, budaya artinya sesuatu yang baru itu memang tantangannya itu akan banyak, gitu ya. akan banyak dapat respon yang beragam gitu kan, ya. Nah itulah salah satu keuntungan atau manfaat yang kita dapatkan dari menerapkan Think Aloud adalah kita membiasakan kepada siswa untuk satu
dia berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, Iya, iya. ya kan? Kedua, kita mendidik siswa juga untuk berani mengambil posisi. Mengambil posisi artinya apapun yang kita ungkapkan itu bisa betul, bisa salah. Bisa salah. Jadi ya taking risk aja, ambil resiko itu. Dan setelah itu kita paham bahwa tidak ada, memang tidak apa-apa kalau salah. Toh nanti kan masih bisa diperbaiki. Iya. Yang nggak boleh itu kan salah terus-menerus kan. Kalau salah sekali nggak apa-apa, dua kali nggak apa-apa, proses pembelajaran. Tapi kalau salah terus-menerus, wah ini kan bahaya jadinya kebiasaan. Nah itu biasanya Bu, ketika awal-awal Ibu memodelkan, itu tanggapan siswa gimana itu? Ada nggak pikiran mungkin atau pandangan, ih ngapain sih orang ini gitu? Oh enggak, ya mungkin awal-awal siswa juga berpikir bahwa ngapain sih harus diomong-omongin kayak Iya, gitu kan. Apalagi kalau misalkan itu diterapkan di kelas, bayangkan Iya. satu kelas, Nah, itu dia. setiap Tuh, anak kemudian harus rame dengan Rame, apa yang diucapkan gitu kan. Ya pertama satu, setelah itu pemodelan kan. Setelah pemodelan, siswa melihat bagaimana gurunya memahami teks dengan memperbalkan apa yang ada dalam pikirannya. Nanti tahapan berikutnya adalah siswa kita minta misalkan satu kita ambil sampel dulu lah ya gitu, ambil sampel dulu gitu kan. Misalkan dari 35 siswa ada 5 siswa yang untuk diminta untuk mengucapkan, memverbalkan apa yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka memahami paragraf kedua, paragraf selanjutnya dan lain-lain. Guru mengamati. Nah, pada proses mengamati itu karena siswa berpikirnya dengan diverbalkan, maka guru tahu mana yang harus ke arah sini nih. Misalkan tadi misalkan Kevin Costner gitu kan, Kevin Costner kayaknya saya nggak tahu apa-apa deh. Guru nanti bisa membetulkan, ayo semangat, apa yang kamu ingat tentang Kevin Costner gitu kan. Jadi proses berpikirnya itu kita tuntun perlahan-lahan gitu loh, supaya yaitu sampai pada satu tahap di mana siswa kalau konteksnya misalkan mampu memahami satu kata kunci, dia harus tahu betul oh makna kata tersebut apa, dan secara kontekstual maknanya apa, itu kita bisa bimbing gitu. Itu apa ada kerangka nggak semacam misalnya untuk memahami suatu kata pakai 5W1H misalnya, atau ada metode lain gitu untuk ada Mas Billy, sebenarnya kan strategi membaca itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Contoh yang paling sederhana adalah strategi membaca ya skimming, scanning, SQ3R gitu kan. Kemudian dengan 5W1H itu kan banyak sekali gitu kan. Tergantung pada kebutuhan gitu. Tapi syaratnya kayak gitu. Karena kita ingin meyakinkan bahwa mereka menggunakan strategi itu dengan betul, maka untuk tahap awal ya, untuk tahap awal kita minta mereka untuk memverbalkan dulu supaya kita tahu misalkan strategi 5W1H itu ya. Kita bilang, pertama itu apa? Who gitu kan. Who itu anak-anak apa Miss who? Kan ada subjeknya itu kan ada 2. Di sini ada manusia, di sini ada ini. Mereka kadang-kadang masih bingung antara subjek dengan objek gitu kan. Nah, itu kita betulkan karena dia memverbalkan, jadi kita tahu bukan yang dimaksud dengan who di sini adalah subjek dari kalimat tersebut. Nah, kita lihat gini. Nah, itu Mas. Toh pada akhirnya metode think aloud ini adalah ketika kita sudah yakin betul bahwa proses berpikir siswa dalam memahami teks pada saat merefleksikan itu sudah betul, maka tetap kita akan melepas mereka secara mandiri, ya kan, untuk tidak lagi memverbalkan itu. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa proses berpikir mereka secara bertahap sudah betul gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya proses think aloud itu adalah bagaimana guru membimbing cara berpikir siswa. Nah betul. Jadi dalam memahami suatu kata atau istilah, jadi ada proses berpikir tertentu yang perlu dijalani. Betul, gitu itu ya. tahap awal kan, tahap baru awal. memahami satu kata kan. Nanti akan lebih luas lagi memahami konteks kalimat itu kan dengan isu-isu yang terkait dan hal sebagainya gitu. Pada intinya nanti siswa nanti tidak akan selamanya mereka ketika memahami teks atau apapun itu harus disuarakan. Jadi think aloud ini istilahnya
apa ya? Ya itu tadi, memastikan proses berpikir siswa itu sudah pada jalur yang tepat gitu loh. Oh, jadi Heeh, setelah siswa dianggap mampu untuk berpikir sesuai dengan betul. ini, dengan benar, pada akhirnya siswa nggak menyuarakan lagi gitu Oh ya? jangan, Oh maksud gitu nanti ya? kalau mereka bersuara Iya terus-terusan ya. wah bakalan heboh ya kan Iya, kalau di kelasnya rumah gitu. repot juga ya kalau Iya, itu berisik, enggak lagi belajar nih gitu. oh iya. Jadi ada siswa saya itu kan gitu, ketika saya memperagakan itu awal-awal mereka masih bersuara gitu kan, masih bersuara keras gitu kan. Tapi begitu mereka terus dilatih, mereka akan secara mandiri membuat dialog dalam pikirannya, ada tanya jawab di dalam dirinya sendiri, ada yang nanya, ada yang menjawab gitu kan. Tapi mereka bermain di dalam pikirannya sendiri, tapi kan aktivitas otaknya jalan gitu loh. Jalan ya. Jadi Ya, memang jalan. akhirnya mendorong otak untuk berdialog, berdiskusi ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Nah, itu cara memodelkan. Ada gak sih cara lain, kan tadi kan guru nyuruh siswa sendiri-sendiri. Mungkin ada gak cara lain, misalnya berpasangan atau berdua atau Nah, berkelompok betul. gitu? Oke. Jadi kalau tahap pertama tadi, guru memberikan model ya kan, Iya. memberikan model bagaimana apa otak itu memproses ya kan, Proses. berproses berpikirnya. Nah, setelah guru memodelkan, kemudian beralih nih fungsinya. Guru meminta siswa untuk memodelkan itu, tapi dengan guru sebagai pembimbing. Nah, begitu siswanya sudah dianggap mahir ya kan, ya atau menjelang mahir lah gitu kan saya bilang, mereka nanti akan berpasangan. Nah, berpasangan itu ada yang namanya TAPS itu, thinking aloud pair problem solving gitu kan. Satu sebagai yang memverbalkan, satu lagi sebagai yang mendengarkan. Tapi mereka tidak usah harus memberikan komentar apa-apa dulu. Iya. Jadi hanya kayak misalkan kan nggak enak ya kalau ngomong sendiri, kesannya kan ngomong sama tembok gitu kan. Jadi jadi kalau tahap awal itu yaitu siswa ada dua siswa gitu kan, satu bicara, satu mendengarkan, nggak usah ngomong apa-apa dulu gitu kan. Nah nanti setelah itu bergantian, ada yang menjadi pembicara, ada yang menjadi pendengar. Nah nanti begitu mereka sudah terbiasa, sudah tidak malu lagi memverbalkan apa yang ada dalam pikiran mereka, kemudian mereka sudah merasa lebih percaya diri dengan proses berpikir seperti itu, artinya melakukan dialog-dialog dalam pikiran mereka, mereka akan dilepas sendiri-sendiri. Toh pada akhirnya tadi itu kan, thinking aloud itu bukan lagi thinking aloud yang suaranya itu dibunyikan secara nyaring, tapi adalah kemudian sudah tertanam bahwa membuat dialog-dialog di dalam pikirannya sendiri gitu. Nah, butuh berapa lama agar siswa itu terbiasa berdialog dengan pikirannya sendiri itu? Sehingga tidak perlu diterapin lagi dengan suara yang nyaring gitu. Oke. Kalau masalah waktu itu relatif ya, Mas Willy ya, Setiap anak relatif. berbeda-beda ya. Ya, setiap anak kan mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri ya. Jadi ada anak yang 5 kali, 6 kali mereka sudah oke gitu kan, sudah bisa menerapkan thinking aloud-nya sendiri dan istilahnya senyap di luar tapi mereka berdialog Ramai di di dalam, dalam ya. ramai di dalam gitu kan. Ada siswa yang masih perlu dibimbing karena kayak gitu loh Mas, budaya kita ya, yang kadang-kadang belum bisa menerima perbedaan pendapat gitu loh. Jadi kan ada satu tema gitu kan, ada satu tema yang ketika kita menyampaikan ide itu ternyata berbeda dengan orang lain gitu loh. Penerimaannya itu kadang-kadang ini, ada kalau anaknya yang memang dia sudah percaya diri gitu kan, dia bisa menerima perbedaan itu dan dia juga bisa menerima bahwa oh ternyata apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan orang lain ya, nggak apa-apa. Ya memang setiap orang nggak bisa harus dipaksakan untuk sama gitu kan pikirnya. Tapi juga kan ada tipe anak yang ketika mereka, oh jadi apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan orang lain ya, oh berarti saya salah ya gitu kan, oh berarti saya nggak mau lagi membuat ide karena takut salah, takut nanti dianggap berbeda, takut dianggap aneh, nah kayak gitu. Oh, jadi ada sisi lain, hal positif lainnya ketika proses pair itu berpasangan itu ini ya muncul ya. Jadi Ya. siswa bisa mengetahui bahwa dalam memahami sesuatu itu ada cara lain gitu ya. Betul. Setiap orang berbeda Nah beda itu gitu ya. iya. Jadi satu hal gitu kan bisa
dilihat dari sudut pandang yang beragam. Beragam. Jadi ada siswa A melihatnya dari sisi depan, ada siswa B melihatnya dari sisi ini, ada melihatnya dari sisi sini gitu kan. Nah, pada saat itu kan mereka melihat, oh ternyata melihat satu hal itu bisa dilihat dari sisi yang lain ya. Oh ternyata make sense ya, masuk akal ya. Iya. Oh boleh ya. Oke gitu kan. Iya. Karena kan kadang-kadang masih ada kekhawatiran di siswa bahwa pikiran mereka tidak sama dengan pikiran orang lain. Mereka takut di judge ya, takut di istilahnya, oh kamu beda, oh kamu nggak ini, oh kamu nggak sama dengan saya gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana memastikan siswa itu benar-benar sudah menguasai think loud gitu ya, mengajak pikirannya berdiskusi sebelum untuk mengetahui sebuah makna kalimat atau sebuah konteks gitu. Oke. Cara yang paling sederhana adalah satu, dalam konteks pembelajaran di kelas ya, siswa mampu menjawab pertanyaan terkait dengan teks, Konteks. gitu kan. Kedua adalah ketika siswa mampu diajak berdiskusi, dalam tanda kutip mereka mampu menyampaikan argumen yang tepat Yang tepat. sesuai dengan teks. Jadi jangan asbun gitu loh. Oke. Jadi ketika diskusi itu jangan mereka ngasih jawaban tapi jawabannya tuh nggak relate gitu, nggak nyambung kayak gitu. Asal bunyi aja Nah, gitu asal ya. bunyi kayak gitu kan. Enggak. Jadi cara kita memastikan bahwa siswa tersebut sudah mampu melakukan istilahnya dialog dengan dirinya sendiri, mampu memverbalkan, kemudian pada tahap bahwa dia sudah mahir pada tahap membaca itu dari diskusi-diskusi, dari bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan, menjawab diskusi, dan yang paling saya selalu harapkan dari mereka adalah muncul curiosity, keinginan lebih dari mereka untuk mempelajari hal lain di luar yang sudah guru ajarkan di sekolah gitu kan. Karena kan kalau kita berprinsip bahwa guru itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah memotivasi ya. Guru nggak mungkin ngasih semua materi ke siswa, Iya. nggak mungkin gitu kan. Cara yang paling kuat mendorong mereka untuk bisa siap beradaptasi dengan dunia nyata adalah bagaimana kita mampu memotivasi siswa untuk ini bekalnya segini, ya kan. Silakan kalian cari dan kembangkan sendiri dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Silakan pakai alat ini think loud gitu ya. Betul. Oke. Tadi sampai 5 sampai 6 kali ini ya diterapkan, kemungkinan besar siswa udah bisa menguasai ya. Ya, kalau saya kebetulan kan di jenjang SMA ya. Artinya siswanya mungkin lebih sudah siap ya. Tapi Tapi untuk di jenjang sebelumnya SMP, SD bisa nggak diterapin gitu? kalau SD saya sudah terapkan ke anak saya. Oh, oh. Jadi ke anak saya. Jadi kayak misalkan saya kan suka membacakan cerita ya Oh iya. ke si adik kan gitu kan. Jadi pada saat misalkan saya membacakan itu ada kata yang anak saya kemungkinan tidak paham nih maknanya apa gitu kan. Saya suka memperagakan ke adik, "Dek, misalkan ya suntuk misalkan. Suntuk gitu kan. Misalkan ketika saya membacakan cerita, ada di buku cerita itu misalkan ada kata panda nampak suntuk ketika kawannya bercerita tentang pengalamannya beserta keluarga, gitu kan. Suntuk itu, anak saya biasanya suka nanya, "Bun, suntuk itu apa sih, Bun?" Nah, suntuk itu coba deh, ya menurut Bunda ya, gitu kan. Suntuk itu coba lihat gambarnya, Dek. Gambarnya ada apa tuh, Dek? Itu kan, oh ya, gambarnya itu pandanya kayaknya kelihatan boring ya, Dek, kelihatan bosan ya gitu ya. Coba ketika bercerita tentang keluarganya. Jadi karena wajah si panda ini kelihatannya tidak suka ketika temannya bercerita tentang keluarganya, kayaknya suntuk itu bosan gitu kan. Kok bosan ya? Iya kan kalimatnya panda nampak suntuk ketika temannya bercerita tentang keluarganya. Oh iya, berarti suntuk itu bosan deh gitu. Jadi saya memperagakan kayak gitu. Sehingga anak saya, misalkan yang lebih besar itu, dia sudah terbiasa ketika dia mendapatkan kata yang sulit ya. Contoh misalkan kata yang sulit itu kan. Dia ngomong sendiri. Aku tahu kenapa ini artinya kayak gini. Soalnya kan kata Bunda ini nyambungnya sama gambarnya. Oh ternyata
ini nyambungnya dengan kalimat ini. Oh, dari seluruh cerita itu aku tahu bahwa sebenarnya ini kan ceritanya tentang A, B, C, D, E, kayak gitu loh. Jadi anak saya itu sudah terbiasa ngomong sendiri gitu Iya, kan. iya. Nah, mungkin, nah pada saat ngomong sendiri itu kadang-kadang kan ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa "Wah, anak saya ngomong sendiri nih," gitu kan. Dia ngomong sama Sama siapa ya siapa gitu gitu ya. kan. Heeh. Iya, iya. Iya, tapi ya kita udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu Jadi sebenarnya think loud juga bisa diterapkan di keluarga juga ya, di keluarga membantu ya. anak untuk berpikir Mm-mm, apa ya analisisnya ya. mm-mm. Bu Marni, selama pembelajaran di sekolah, sepengamatan Ibu, apa sih kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh siswa itu dalam memahami ini cara berpikir seperti ini? Pertama gini, untuk jenjang SMA ya, Hmm, Mas Billy, kemampuan siswa itu kan beragam ya. hmm, Kemampuan siswa beragam, ketika mereka masuk ke kelas yang sama, hmm, bayangkan satu kelas 35 siswa. Maaf ya, dengan sistem zonasi, ya kan? Artinya kemampuan siswa yang sangat beragam itu, guru memiliki keterbatasan menyampaikan materi atau pembelajaran tentang membaca. iya, Contohnya misalkan pada saat pemilihan teks saja, pemilihan teks. Tidak seluruh siswa itu tertarik dengan teknologi. Tidak seluruh siswa itu tertarik dengan isu-isu ekonomi. iya. Tidak seluruh siswa itu tertarik dengan tema seni gitu loh. Iya kan? Itu kan tantangan tersendiri gitu kan. Jadi memang satu hal yang pertama pada saat melakukan pemodelan think aloud itu adalah kita terjun ke dunia siswa, mencari tahu mayoritas ya kan kesukaan dan kebutuhan dari siswa kita di kelas tersebut apa. Kalau misalkan mayoritas anaknya pada saat itu lagi rame-ramenya K-pop gitu kan ya. Jadi ya mungkin bisa saja pada saat itu saya pernah mengambil teks yang bahasanya tentang itu loh ya, pada saat itu Super Junior itu kan lagi Setuju. heboh. Nah kan, kok saya pilihnya Suju gitu kan. Karena saya tahu yang paling suka Suju itu, Super Junior itu pasti anak perempuan. Anak laki-laki responnya itu, "Oh, apa sih?" Apa gitu itu kan. nggak jelas Nah, itu. ya nggak jelas lah bagaimana gitu. Nah, tapi kan saya salah satu kunci think aloud adalah membuat pertanyaan dan pernyataan pemantik. Pemantik. Iya. Pemantik Yang itu dari guru. dari guru. Oke. Dari guru yang misalnya dari guru. Misalnya contohnya apa? Contoh misalnya gini, ketika kita pilih temanya K-pop gitu kan. Kayak Suju lah tadi ya. Tentang Suju lah gitu kan. Coba saya bilang kayak gitu. "Miss, ngapain sih pilih Suju?" Gitu kan. Kamu tahu nggak rahasianya kenapa laki-laki yang pakai skincare itu ternyata lebih disukai sama anak perempuan? Kalian tahu nggak kalau cowok-cowok yang di Korea itu mereka sudah terbiasa pakai skincare? Skincare apaan sih? Kalian nggak tahu ya tentang skincare ya? Anak perempuan udah tahu loh gitu Iya. kan. Coba kalian tahu nggak tentang skincare? Nanti gitu kan. Jadi nanti ada konflik nih yang dibangun tuh di kelas tersebut kan. Satu bicara, "Oh, saya suka Suju nih kan temanya menarik." Satu lagi, "Apa sih?" gitu. Tapi kan saya gurunya menjembatani gitu kan. Salah satu kunci anak perempuan gitu kan, ciwi-ciwi itu suka boy band itu karena satu kulit mereka halus gitu kan, mereka lovable banget. Siapa tahu kita bisa cari tips dari Korean pop itu ya supaya disukai oleh gini-gini itu. Iya, Jadi iya, iya. pemantik-pemantik seperti itu. Jadi dari situ itulah kontekstualnya adalah bagaimana guru mampu memancing tema sederhana misalkan, tapi kita usahakan semua siswa itu bisa mengambil satu hal penting dan bisa mereka gunakan buat hidup mereka. Misalkan untuk anak-anak yang lagi bucin-bucin kayak gitu kan, mereka kan pengen tahu tuh trik-triknya bagaimana gitu kan. Buat anak perempuan kepentingannya kan beda lagi dan kan gurunya kan menyatukan tuh, Iya. sehingga bahasan tentang si Sujunya itu bisa dilihat dari berbagai sisi, itu rame banget itu. Banget. Mm-mm. Oke, jadi siswa sendiri mungkin mereka juga bisa saling berbagi informasi ya ketika mereka misalnya nggak tahu tentang suatu tema ya ketika ibu ngasih kata kunci ya mereka bisa mungkin
sambil bertanya, sambil mereka mencari informasi juga dari ini, Betul, dari lain, betul. dari Iya, internet misalnya. iya betul, betul. Itu kalau Ibu ngajar kelas ini, kelas 10. Saya pernah ngajar kelas 10, 11, 12. Kalau sekarang saya ngajar kelas 12. Itu lebih enak. Tapi kan kalau misalnya siswa nih di kelas 10 ibu kasih ini kan, udah kasih cara berpikir seperti ini. Berarti kan yang kelas 11 nggak perlu lagi atau gimana? Masih terus. Masih terus, kenapa Masih itu? terus. Karena kan kayak gini. Maksudnya ketika misalnya dia kelas 10 udah nerima nih pelajaran seperti itu, akhirnya dan mereka paham gitu kan ya. Terus pas kelas 11 juga sama, diulang lagi prosesnya. Ya, kalau kasusnya misalkan saya bertemu lagi dengan siswa yang sama, ya kan, di awal-awal pembelajaran saya tetap ngasih teknik itu untuk mengingatkan mereka kembali, gitu kan, karena teknik itu kan sebenarnya teknik yang kalau dibilang baru ya nggak baru juga, gitu kan, dibilang lama juga nggak juga, gitu kan, karena sebenarnya pasti bahwa banyak guru yang sebenarnya sudah menerapkan teknik ini, tapi mereka nggak tahu namanya Nggak tahu apa namanya gitu. ya. Jadi untuk tahap awal sih saya ingatkan kembali gitu kan, ingatkan kembali kalau ternyata siswanya sudah oke, ya sudah, artinya think aloud itu sudah tidak lagi harus diverbalkan secara lantang betul gitu kan. Tapi kalau misalkan kasusnya saya belum pernah bertemu dengan siswa itu sebelumnya, ya saya mulai lagi dari awal gitu. Nah kan Bu Marni guru bahasa Inggris. Metode ini digunakan berarti kan dalam pembelajaran bahasa efektif Bu ya. Ya. Bagaimana dengan pembelajaran lain? Apa misalnya fisika, kimia, bisa nggak untuk digunakan untuk memahami mata pelajaran itu? Bahasa itu kan saya memahaminya bahasa itu sebagai alat ya Mas. Ya, alat ya gitu kan. Artinya sebagai alat ya itu tadi sudah dibahas kan bahwa guru itu ngasih bekal, ini alatnya. Silakan kalian pergunakan di area manapun. Nah, itu artinya bahwa kemampuan strategi think aloud itu harus dikuasai oleh seluruh guru. Seluruh guru. Ya, sehingga mereka bisa gitu kan untuk menerapkan itu di kelas-kelas dalam pembelajaran gitu. Jadi mereka bisa ya, misalnya guru matematika nih. Iya. Bagaimana supaya siswa memahami suatu teori atau suatu praktis gitu ya. Diajak untuk menggunakan think aloud gitu, bisa gitu ya. Kan think aloud itu kan kayak seperti sebenarnya kayak gini loh. Kalau misalkan konteksnya guru matematika itu kan kayak guru ya kan mengerjakan soal tapi sambil dijelaskan di depan siswa. Oh iya, sambil diomongin gitu Ya, sambil ya. diomongin kan, sambil ngejelasin. Itu kan sebenarnya hal yang lumrah ya, Iya. kan. Nah, tapi kita yakinkan betul-betul gitu kan kepada teman-teman guru itu. Jadi ketika mereka sedang melakukan sesuatu, misalkan menjawab soal, misalkan gitu, itu harus diverbalkan, disampaikan kepada siswa. Gini loh caranya mencari kos, tangan dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak paham, coba ini bisa dilihat dari sini, ini bisa dilihat dari sisi pandang ini, nah, kayak gitu. Iya. Iya, itu konteks matematika. Kalau misalkan konteks sains, sama juga sih. Sama juga Sama ya. juga, iya. Cuma karena mungkin, ya itu kan, awalnya kan pemodelan ya. Pemodelan. Nah sekarang setelah tahap pemodelan itu selesai oleh guru, guru memberikan porsi kepada siswa untuk mempraktekkan. Nah itu jadi bukan lagi teacher center, jadi student center. Iya, gurunya meminta siswa untuk dalam tanda kutip itu kan menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan, apa yang mereka sedang kerjakan dan lain sebagainya. Dan semua guru bisa menerapkan think aloud ini kepada siswanya ya. Pasti bisa. Oke, kayaknya lengkap banget nih Bu Marni tentang think aloud kita bedah gitu ya, bahwa sobat literasi think aloud itu bisa digunakan oleh semua guru dan siswa bisa menggunakan metode ini dalam memahami semua mata pelajaran ya, nggak cuma sekedar bahasa gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, Bu Marni ini juga nyusun buku tentang think aloud ya, diterbitkan oleh Daratan SMA bareng Bu Nur Hafni ya. Iya. Mudah-mudahan tahun depan ya 2021 bisa terbit. Insya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Amin. Oke, terima kasih Bu Marni Ya, atas sama-sama. waktunya berbagi informasinya. Oke, sobat literasi, terus berkarya, terus menginspirasi dan salam literasi. Salam literasi.